Selanjutnya Ariston mulai curcol masa di mana mereka berdua tinggal bersama orang tua. Awalnya sang ayah ingin kakak menjadi adapter dan melatih mereka dengan ketat. Bahkan Ariston diikat di bawah hujan oleh sang ayah. Lalu Auto ingin menyelamatkan sang adik namun tidak bisa berbuat apapun. Kemudian Auto mulai melawan orang tuanya dan memalsukan data ujian milik Ariston, sehingga sang adik lolos masuk adapter dan membuat orang tua mereka bangga. Melihat kemunafikan sang kakak membuat Ariston muak dan hendak membalas perlakuan Auto kepadanya. Ariston merasa kalau kakaknya memandang rendah dirinya. Padahal Auto hanya ingin melindungi sang adik. Bahkan Auto rela difitnah asalkan bisa menyelamatkan Ariston. Namun apalah daya, sang adik memandang rendah kakaknya dan menyalahkan artian kebaikannya. Kemudian Ariston mengajak kakaknya untuk berduel dengan dirinya. Di awal, Auto menolak menyerang sang adik dan ia hanya menghindarinya. Ariston amat kesal melihat sikap kakaknya yang tidak pernah berubah. Lantas Auto terus menghindari serangan Ariston dan ia tak mau mereka bertarung. Ariston merasa kalau Auto terlalu naif membiarkan orang tuanya menyiksa mereka. Menurut Auto, kemungkinan masih ada secerca harapan buat mereka kembali seperti dulu lagi. Namun Ariston menepis hal itu, maka ia sanggup membunuh orang tua mereka. Tanpa basa-basi, Ariston menyerang Auto dengan sadis. Namun dihentikan oleh Undyne. Sontak saja tubuh Undyne terluka karena menolong Auto. Akhirnya kekuatan Auto yang sebenarnya keluar dan ia berhasil menyerang Ariston hingga ia terluka. Ariston amat senang melihat sikap kakaknya yang mau membunuhnya. Ariston mengatakan akan bertemu dengan sang kakak lagi di lain waktu. Lalu Ariston pergi meninggalkan TKP. Lantas Boyki mengajak 3 bocah memasuki gerbang ilahi dikarenakan mereka telah memantapkan hatinya. Undyne meminta agar Auto segera menyelesaikan misi mereka. Undyne mengetahui perasaan Auto ketika melindungi sang adik dari semua kesalahannya. Ketiga bocah memulai aksinya di gerbang ilahi bersama Boyki sebagai juru kunci. Selanjutnya Santa terkenang saat ia mengundang Arthur ke rumahnya. Santa dan Lisa menyambut Arthur dengan kehangatan dan memberikan mahkota raja. Hari-hari yang dilalui Santa dan Arthur sangat menyenangkan. Oleh sebab itu Santa bertekad untuk menyelamatkan Arthur. Akhirnya Santa tiba di mana Arthur berada dan ia menyapa Arthur. Loki mengatakan pada Santa kalau Arthur bukanlah dirinya lagi. Dengan lantang Santa mengatakan apabila Arthur lelah maka ia bisa kembali. Hal itu dikatakan Santa ketika pertama kali Arthur diundang ke Dewan Dunia melalui surat. Arthur merasa kalau ia adalah takdirnya. Maka ia dengan antusias akan bergabung dengan anggota Dewan. Setelah itu Santa menyerang Arthur agar bisa mendekatinya. Arthur telah di bawah kendali dan ia menusuk Santa dengan pedang. Santa akhirnya terhubung ke alam bawah sadar Arthur. Lalu kedua besti mulai berbicara dari hati ke hati. Arthur mengatakan kalau dirinya tidak bisa kembali lagi. Oleh sebab itu Santa harus pergi dan memperjuangkannya sendiri. Lantas Santa menunjukkan jiwa yang disimpan Arthur di dalam salib. Arthur meminta Santa menyimpannya karena ia tak bisa diselamatkan lagi. Arthur menolak Santa agar keluar dari alam bawah sadar. Santa mulai memahami keinginan Arthur dan ia pasrah sahabatnya memilih jalan lain. Berpindah pada gerbang, Boyki menyemangati ketiga bocah agar tidak ragu lagi. Karena diminta berjalan ke belakang gerbang ilahi untuk membuka lembaran yang baru. Ketika Akane dan kawan-kawan mulai memantapkan hati mereka, tiba-tiba nongol Dewa Saiko dalam keadaan babak belur. Lantas salah satu dewa mengeluh karena Oz telah mengambil kekuatan mereka. Namun tetap saja Dewa Saiko itu tidak mau kalah dari manusia. Kemudian Boy mengambil alih para Dewa Saiko menggunakan kekuatannya. Para dewa marah mengapa roh kunci seperti Boyki malah memihak manusia ketimbang dewa. Boyki menyadari hati yang dimiliki manusia tidak sebanding dengan keegoisan para dewa. Lantas Akane membantu Boyki menyingkirkan sekumpulan dewa KW. Kekuatan mereka telah diambil oleh Oz karena ia patah hati Dorothy Meninggoy dibunuh salah satu dewa. Setelah itu, para dewa KW masuk ke dimensi lain dan berhasil menghilang dari gerbang.
Selanjutnya ketika Akane dan kawan-kawan hendak masuk ke gerbang, mereka dihentikan Ginzi. Sebagai perwakilan dari Dewan Dunia, Ginzi meminta ketiga rekannya untuk berhenti. Jika mereka masuk ke dalam gerbang, maka akan menghancurkan Dewan dan tatanan dunia. Namun ketiga bocah tidak peduli dan mereka telah menyatukan hatinya. Setelah itu Ginzi pergi berlalu setelah memberikan peringatan pada ketiga bestinya. Lalu si Saiko, Loki, dan Arthur nongol di TKP. Loki tidak akan membiarkan ketiga bocah memimpin dunia. Lantas Arthur mengamuk dan memukul tongkatnya hingga jalan menuju gerbang ilahi tertutup. Menara yang menjadi base camp Arthur pun hancur. Meski gagal, si Saiko, Loki tidak akan tinggal diam dan ia memiliki misi selanjutnya. Sementara ketiga bocah disapa oleh Lancelot dan ia mengatakan anggota Knight of Round berhasil selamat. Knight of Round akan menjemput kembali Arthur dari tangan si Saiko, Loki. Akhirnya gerbang terbuka dan ketiga bocah masuk menuju jalan selanjutnya. Dan ceritanya pun juga berakhir sampai di sini cuy. Mari kita tambahi bagian penutup biar tambah afdol. Anime ini diadaptasi dari game ponsel besutan Gung-Ho Online Entertainment. Kalian bakal ngerasa kayak nonton another RPG game. Divine Gate adalah game smartphone yang dikembangkan oleh Acquire. Sedangkan animasinya ada di tangan studio Pierrot. Anime yang memiliki alur cerita saling berkaitan di setiap episodenya. Tentunya hal ini sangat menarik perhatian banyak penonton anime, terutama yang menginginkan sedikit variasi di serial anime kebanyakan. Bagi kalian pecinta anime bergenre fantasi, maka film ini layak banget buat kalian tonton. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini sedari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa juga untuk tonton video-video kami lainnya di ABP Official, ABP Official 2 maupun ABP Film. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.